Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari tugas hari ke-10. Pertanyaan tema kurikulum baca kedua mengenai 4 HVK. Yang pertama, apa kepanjangan dari 4 HVK? Yaitu 4 huruf verbal kembar. Yang kedua, apa pengertian dari 4 HVK? Yaitu suatu kata yang terdiri atas 4 huruf yang suku katanya kembar dan hanya diucapkan saja tanpa memperlihatkan bentuk simbolnya. Yang ketiga, apa syarat sebelum mengenalkan 4 HVK? Yaitu tidak ada syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu untuk memberikan materi 4 HVK karena tidak ada garis tebal di atas materinya. Selanjutnya yang keempat, sebutkan contoh kata yang termasuk dalam 4 HVK seperti bobo, bibi, dada, dede, gigi, dan lain-lain. Yang kelima, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari 4 HVK? Tujuan utama 4 HVK adalah agar anak menyukai kegiatan bermain verbal kata 4 HVK. Sedangkan tujuan khusus yaitu untuk membentuk logika anak agar mengerti, bukan menghafal, bunyi penggabungan huruf konsonan dan vokal. Yang keenam, bagaimana cara motivator mengenalkan 4 HVK? Yaitu dengan cara berdialog menggunakan bahasa bimba atau verbal kata. Nah, berdialog sendiri adalah bercerita dua arah. Motivator mengajak anak berdialog umum terlebih dahulu. Tujuannya agar anak tertarik. Jika anak sudah tertarik, motivator mengarahkan tema dialog ke kata yang ingin diperdengarkan. Ajak anak untuk mengulangi verbal kata sebanyak 3 kali. Mengapa harus 3 kali? Misalnya, motivator ingin memverbalkan kata gigi. Saat motivator memverbalkan kata gigi yang pertama, anak masih terdiam karena belum mengerti. Nah, verbal kata gigi yang kedua, anak sudah tahu GI dibaca gigi, tapi belum berani mengucapkan. Sedangkan saat verbal kata gigi yang ketiga, anak sudah paham GI dibaca gigi dan sudah mulai berani untuk mengucapkannya. Yang ketujuh, bagaimana cara motivator mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus 4 HVK? Yaitu cara mengevaluasi tujuan utama adalah motivator memperhatikan sikap dan ekspresi anak. Jika anak sudah terlihat senang, semangat, dan antusias, maka tujuan utama 4 HVK sudah tercapai. Cara mengevaluasi tujuan khususnya adalah motivator memverbalkan satu kata kembar yang belum pernah diperdengarkan sebelumnya kepada anak. Misalnya, lele, lala, sasa, dodo, sisi, gaga, dan lain-lain. Jika anak belum terampil menyebutkan 4 HVK, maka motivator dapat melatih anak secara terus-menerus dengan cara yang menyenangkan hingga anak terampil. Pertanyaan mengenai 4 HVS. Apa kepanjangan dari 4 HVS? Yaitu 4 huruf verbal sederhana. Yang kedua, apa pengertian dari 4 HVS? Yaitu suatu kata yang terdiri atas 4 huruf yang suku katanya berbeda dan hanya diucapkan saja tanpa memperlihatkan bentuk simbolnya. Yang ketiga, apa syarat sebelum mengenalkan 4 HVS? Syarat sebelum memberikan materi 4 HVS yaitu jika anak sudah mengerti dan menguasai 4 HVK. Yang keempat, sebutkan contoh kata yang termasuk dalam 4 HVS yaitu seperti KUDA, kuda. Yang kelima, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari 4 HVS? Tujuan utama 4 HVS adalah agar anak menyukai kegiatan bermain verbal kata 4 HVS. Sedangkan tujuan khusus 4 HVS adalah melatih anak menghubungkan bunyi huruf konsonan dan vokal
atau suku kata yang berbeda. Yang keenam, bagaimana cara motivator mengenalkan 4 HVS, yaitu berdialog menggunakan bahasa bimba atau verbal kata. Berdialog sendiri adalah bercerita dua arah. Motivator mengajak anak berdialog umum terlebih dahulu. Tujuannya agar anak tertarik. Jika anak sudah tertarik, motivator mengarahkan tema dialog ke kata yang ingin didengarkan anak. Untuk mengulangi verbal kata sebanyak 3 kali. Yang ketujuh, bagaimana cara motivator mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus 4HVS. Cara mengevaluasi tujuan utama adalah motivator memperhatikan sikap dan ekspresi anak. Jika anak sudah terlihat senang, semangat, dan antusias, maka tujuan utama 4HVS sudah tercapai. Sedangkan cara mengevaluasi tujuan khusus adalah motivator dapat melakukan dengan cara memverbalkan satu kata yang suku katanya berbeda yang belum pernah diperdengarkan sebelumnya kepada anak. Misalkan seperti siku, biru, jahe, bata, dan lain-lain. 8. Apa tahap selanjutnya setelah 4HVS? Jika syarat 4HVS sudah terpenuhi, maka tahap selanjutnya adalah 5HVS. Pertanyaan mengenai 5HVS. Apa kepanjangan dari 5HVS? Yaitu 5 huruf verbal sederhana. Yang kedua, apa pengertian dari 5HVS? Suatu kata yang terdiri dari 5 huruf yang hanya diucapkan saja tanpa memperlihatkan bentuk simbolnya. Apa syarat sebelum mengenalkan 5HVS? Syarat sebelum mengenalkan materi 5HVS adalah anak telah menguasai materi 4HVS. Yang keempat, sebutkan contoh kata yang termasuk dalam 5HVS, yaitu seperti botol, jarum, hutan, dan lain-lain. Yang kelima, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari 5HVS? Yaitu tujuan utama 5HVS adalah agar anak menyukai kegiatan bermain verbal kata 5HVS. Sedangkan tujuan khusus sendiri adalah agar anak mengerti bunyi penggabungan huruf yang berpola konsonan, vokal konsonan dari suatu kata yang terdiri atas 5 huruf. Yang keenam, bagaimana cara motivator mengenalkan 5HVS? Sebenarnya sama aja seperti materi 4HVS sebelumnya, yang membedakan hanya katanya saja. Kalau 5HVS 5 kata dan kalau 4 kata. Nah, yang ketujuh, bagaimana cara motivator mengevaluasi 5HVS? Cara mengevaluasi motivator 5HVS ada 2 tujuan, yaitu tujuan utama dan tujuan khusus. Cara mengevaluasi tujuan utama adalah motivator memperhatikan sikap dan ekspresi anak. Jika anak sudah terlihat senang, semangat, dan antusias, maka tujuan utama 5HVS sudah tercapai. Sedangkan cara mengevaluasi tujuan khusus adalah motivator memverbalkan satu kata yang terdiri atas 5 huruf yang belum pernah diberikan sebelumnya, misalnya merah, hitam, putih, kartu, dan lain-lain. Yang kedelapan, apa tahap selanjutnya setelah 5HVS? Pastikan syarat 5HVS sudah terpenuhi, maka bisa dilanjutkan pada tahap D4HVK. Pertanyaan mengenai 4HKS. Apa kepanjangan dari 4HKS? Yaitu 4 huruf kalimat sederhana. Yang kedua, apa pengertian dari 4HKS? Yaitu 4 huruf kalimat sederhana adalah kalimat yang terdiri dari 3 kata dan masing-masing kata terdiri dari 4 huruf. Yang ketiga, apa syarat sebelum mengenalkan 4HKS? Yaitu syarat untuk dapat memberikan materi 4HKS kepada anak, yaitu materi 4HVS sudah terpenuhi tujuannya. Yang keempat, sebutkan contoh kata yang termasuk dalam 4HKS, yaitu seperti saya suka roti, mama beli susu, Susi bawa bola, bola saya 5, saya baca buku. Nah, yang kelima, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari 4HKS? Yaitu tujuan utama 4HKS adalah agar anak menyukai kegiatan bermain verbal kalimat. Sedangkan tujuan khususnya adalah anak mampu menggabungkan kata menjadi kalimat secara verbal.
Yang keenam, bagaimana cara motivator mengenalkan 4 HKS, yaitu melatih anak menggabungkan kata menjadi kalimat dengan cara mengajak anak bermain kalimat menggunakan lagu bimba seperti MA MA, Mama PA PA, Papa BO BO, Bobo Mama Papa Bobo. Nah, lalu aplikasikan cara tersebut dengan cara berdialog, bernyanyi, bercerita, berdongeng, atau bermainan. Nah, yang ketujuh, apa tahap selanjutnya setelah 4 HKS? Yaitu B6, pastikan semua syarat sudah terpenuhi. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.